Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang ketiga, seri firman Tuhan bulan ini, yaitu enlarge. Enlarge artinya memperluas. Enlarge artinya memperbesar. Saya percaya Tuhan mau memperluas hidup saudara. Tuhan mau memperbesar sukacita saudara, masa depan saudara. Amin. Nah, karena itu di bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan ini, secara spesifik judul khotbah hari ini adalah time to break forth. Waktu untuk menerobos. Semuanya katakan break forth. Ya nanti kalau kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Kita baca dulu di dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat yang ketiga, Anda tangkap ya, ini rema firman Tuhan hari ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita sekarang ini. Ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dalam Alkitab bahasa aslinya membuat tempat yang sepi jadi ramai, jadi hidup, jadi semarak. Ya, dan ini adalah janji Tuhan, yaitu Tuhan akan membuat kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Coba saya ajak saudara berpikir, kata mengembang dalam dalam kosakata bahasa Indonesia, mengembang itu diambil dari kata apa? Kembang. Ya, jadi mengembang itu tadinya masih kuncup, terus kemudian mengembang. Betul apa tidak? Jadi membuka, membesar, dan makin lebar, makin cantik, makin megah, makin luar biasa. Saya yakin ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara, di dalam pekerjaan saudara, keuangan saudara, di dalam karir, di dalam pelayanan, di dalam kebahagiaan, keluarga saudara yang selama ini masih menguncup. Tapi tangkap dengan iman dalam nama Yesus, mulai saat ini tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bertindak sehingga engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Anda akan diperbesar, Anda akan diperluas oleh Tuhan. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kata mengembang dalam Alkitab bahasa Inggris. Karena Alkitab bahasa Indonesia kita diterjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris khususnya KJV, King James Version. Ya, ternyata kata itu ditulis begini, for thou shall break forth on the right hand and on the left. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya ditulis sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tetapi ternyata di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata yang dipilih di sini adalah break forth on the right hand and on the left. Jadi ini bukan sekedar pengembangan yang biasa. Karena break forth itu artinya mendobrak. Break forth itu artinya tiba-tiba muncul mendadak, keluar mendadak, tidak terbendung, tidak tertahankan karena muncul dengan kekuatan yang besar dan menerobos. Jadi Alkitab bahasa Indonesia katanya benar mengembang ke kanan ke kiri, tetapi belum menangkap gambaran yang lengkap dari meaning asli bahasa aslinya. Oke, dari bahasa Ibraninya. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris penerjemahnya pakai kata break forth karena itu kata yang paling mendekati untuk menangkap makna dari bahasa aslinya bahwa ini bukan mengembang pelan-pelan, mengembang biasa-biasa, tahap demi tahap, tetapi ini sesuatu yang sudah lama kayak ditahan. Selama ini kayak
Nggak bisa kemana-mana, kayak ditutup jalannya, terbatas. Keadaannya sempit, keadaannya gelap. Mau maju nggak bisa-bisa. Tapi tiba-tiba begitu tangan Tuhan bekerja, tiba-tiba ada dobrakan yang besar. Tiba-tiba muncul dengan power yang luar biasa, dengan kuasa ilahi dari Tuhan. Dan tiba-tiba terobosan besar terjadi. Doa saya ini yang akan Anda alami dalam hidup saudara. Akan ada terobosan besar, akan ada kuasa ilahi, akan ada lompatan hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kita katakan amin dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita, saudaraku. Ini sama seperti kayak orang cari ladang minyak. Cari nggak ketemu. Minyaknya ada di sana. Begitu ketemu minyak yang tadinya anteng di sana, begitu dapat tiba-tiba muncrat keluar. Break forth, muncul dengan power yang luar biasa. Begitu muncul itu sudah luar biasa sekali. Dan ini yang dialami oleh Yusuf. Yusuf saudaraku selama sekian tahun. Walaupun dia punya janji Tuhan yang besar dalam hidupnya. Rencana Tuhan ajaib. Tapi seolah-olah hidupnya kayak gak kemana-mana. Maju selangkah, mundur 2 langkah. Baru enak sedikit walaupun dia dijual jadi budak. Tapi kemudian dia diangkat jadi orang kepercayaan Potifar. Tapi sudah difitnah sama istri Potifar. Setelah itu dijebloskan ke penjara. Di penjara dia melakukan bagian yang terbaik. Dan kemudian dia diangkat sedikit tapi ternyata ditinggalkan dan dilupakan oleh juru minum raja yang dia tolong. Jadi seolah-olah hidupnya tuh penuh dengan iman. Hidupnya penuh dengan hikmat. Dia cinta Tuhan, dia melakukan yang terbaik. Semua yang dia lakukan, dia sudah lakukan. Tapi seolah-olah kayak ada yang nahan. Kayak gak bisa kemana-mana. Hidupnya gelap dan sempit. Sampai tiba momen ilahi itu. Begitu momen ilahi itu tiba, dalam sehari, dalam sekejap, Yusuf break forth. Yusuf naiknya gak pelan-pelan, gak setahap-setahap. Yusuf break forth. Yusuf menerobos. Dalam sehari dari budak naiknya langsung gak kira-kira, tidak terbendung, tidak ada manusia yang bisa menahan. Dia naik jadi perdana menteri, jadi penguasa yang besar dalam sekejap. Rencana Tuhan, janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan. Nah, saya percaya mulai dari bulan ini mujizat break forth ini akan terjadi dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan kita. Sepanjang 2026 ini mungkin Anda mengalami tantangan. Dari awal tahun sampai akhir tahun ini banyak sekali hal-hal yang terjadi yang membuat sesak hati. Yang membuat seolah-olah Anda jadi sempit sekali. Orderan saudara, omset saudara mungkin jadi tipis sekali. Jadi berat, terbatas, semuanya gelap, gak enak, nyesek di hati. Tapi saya mau nubuatkan di dalam nama Yesus, saya mau deklarasi profetik untuk hidup saudara. Momen break forth saudara dimulai. Mulai hari ini akan ada terobosan besar. Mulai hari ini akan ada mujizat mendadak yang tiba-tiba Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mulai hari pembalikan situasi terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan bisa kerjakan buat Yusuf, Tuhan juga bisa kerjakan buat saudara. Karena buat orang yang mengalami kondisi yang berat, seringkali nggak nyangka, apalagi sudah lama. Saya yakin saudaraku, Yusuf hari itu waktu bangun pagi, dia masih nggak nyangka bahwa hari itu break forth. Tapi di momen yang tidak dia duga, di momen itu Tuhan bekerja. Tahun ini Tuhan bekerja. 2026 ini Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena this is the year of new wonder. Tahun ini keajaiban baru terjadi dalam hidup saudara. Selama 2026 ini mungkin bisnis Anda turun. Mungkin investasi saudara turun. Mungkin keadaan Indonesia kayaknya berat.
Tapi saya mau ngomong sama saudara, ayo kita bangkit dengan iman. Kita deklarasikan bersama, ini momen break forth terjadi. Ini momen pembalikan terjadi. Ini momen break forth dimulai. Buat gereja kita sendiri, kita baru saja mengalami itu. Ya, Anda dalam 2 minggu ini sudah mendengar bagaimana gereja kita baru saja diresmikan menjadi sinode gereja keluarga Allah. Nah saudara yang secara umum ya hampir semua jemaat, kita semua kan pasti happy, bersukacita dan bergembira dengan anugerah Tuhan ini. Ya, tetapi kebanyakan dari kita nggak ngerti kisah di balik semuanya itu. Ya kenapa kok sampai saya ngomong ini benar-benar rasanya kayak break forth buat kita. Karena sesungguhnya kepengurusan sinode ini sempat tertunda sekian lamanya. Harusnya sudah selesai akhir tahun kemarin. Tapi kemudian muncul hambatan. Kemudian muncul rintangan. Ada saja yang terjadi yang membuat jalan kita ditutup. Membuat kita kayak jadi deadlock. Keadaan kita jadi kayak terkunci. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita berjuang. Tapi seolah-olah tidak ada jalan. Gak enak nih posisi stuck kayak gini nih, gak enak. Tapi yang luar biasa begini, menjelang UC, Unlimited Conference 2026, beberapa minggu yang lalu, kita bisa merasakan dan kita bisa melihat tangan Tuhan yang kuat mulai bertindak. Tangan Tuhan yang kuat mulai bekerja. Dan tepat di hari terakhir dari UC tersebut, akhirnya sinode gereja keluarga Allah diresmikan. Saya percaya itu momen break forth. Ini momen terobosan. Tiba-tiba jadi yang selama ini tertahan. Tiba-tiba jadi. Dan saya percaya Alkitab ngomongnya urapan mengalir dari atas ke bawah. Artinya gini, apa yang Tuhan kerjakan untuk gereja kita, ini akan mengalir, terjadi untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Anda yang percaya, terjadi juga di dalam hidup saudara. Untuk setiap proyek saudara yang stagnasi. Untuk setiap situasi keluarga yang mungkin terkunci, benang kusut semuanya kayak nggak enak semua. Untuk sakit penyakit yang Anda bergumul sekian lama, baik sedikit nanti lebih parah lagi. Lagi keadaan membaik sedikit nanti jadi nggak enak lagi. Tapi saya berdoa sementara Anda mendengar firman Tuhan ini. Dan karena Anda meresponi dan Anda percaya, mulai saat ini tangan Tuhan yang kuat bertindak dalam hidup saudara. Dan break forth, mujizat terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena satu mujizat itu selalu jadi pintu untuk mujizat berikutnya. Oke, satu break forth akan jadi momen break forth berikutnya. Oh, proyek-proyek yang stagnasi sekarang terbuka, jalan lagi. Pintu-pintu yang tertutup dalam nama Yesus terbuka. Anda akan melihat bagaimana percepatan terjadi. Bagaimana terobosan ini dimulai di dalam hidup saudara. Mau ngalami itu? Siapa yang mau ngalami momen break forth yang dari Tuhan? Mengembang ke kanan dan ke kiri. Pertanyaannya gimana caranya? Ternyata Tuhan sudah memberikan kuncinya kepada kita di ayat yang pertama. Jadi tadi kita baca Yesaya 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga itulah ditulis bab kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Break forth on the right hand and on the left. Ya. Nah, ternyata sebelum ayat yang ketiga, di ayat yang pertama ketika mulai di situ kuncinya Tuhan kasih dulu. Supaya saudara dan saya bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Supaya kita bisa break forth. Mengalami enlargement, perluasan, perbesaran, victories, kemenangan. Dimulai dari ayat pertama. Ayat pertama, ayo kita baca bersama-sama dengan keras dan kuat semuanya. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan
Memekilah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Wow. Ditulis di sini, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Waktu itu dia masih mandul. Waktu itu dia masih belum melahirkan. Tapi ternyata sebelum keadaan berubah, sebelum dia mengandung, sebelum akhirnya dia melahirkan, disuruh bersorak-sorai dulu. Ini konsepnya Tuhan. Konsepnya dunia beda. Nunggu kalau mujizat sudah terjadi dulu. Nunggu sekarang belum punya anak. Nanti kalau Tuhan sudah ngasih saya anak baru, bersorak-sorai. Berapa banyak orang berpikir, kalau keadaan ekonomi lagi susah, mau gimana? Nanti nunggu ditolong Tuhan dulu. Nunggu kegagalan berubah jadi keberhasilan dulu. Baru bersorak-sorai. Nunggu kalau sudah omsetnya rame. Bisnisnya sudah lancar. Kesembuhan ilahi sudah terjadi untuk tubuhnya. Baru bersorak-sorai. Tapi Tuhan ngomongnya enggak gitu. Firman Tuhan ngomongnya, bersorak-sorailah hai si mandu. Jadi dalam keadaanmu terpuruk, dalam keadaanmu terbatas, dalam keadaan pintu masih tertutup, dalam keadaan doa masih belum ada jawaban. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara, bersorak-sorailah. Pujilah Tuhan. Nah, ayat ini saudaraku dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris, King James Version, ditulisnya adalah sing o barren. Disuruh nyanyi. Padahal harusnya orang nyanyi-nyanyi. Coba Anda bayangin di rumah orang kalau nyanyi-nyanyi. Saudara kalau nyanyi-nyanyi baru saja terima berkat besar. Kita nyanyi-nyanyi. Tapi Tuhan ngomong no. Kamu nyanyi dulu. Karena kamu percaya. Masih barren, masih belum punya anak. Doa masih belum terjawab, masih terpuruk. Tapi memuji Tuhan terlebih dahulu. Mengucap syukur terlebih dahulu. Ini kata Tuhan. Saya lanjutkan ya, dalam bahasa Inggris ditulis begini. Sing o barren, thou that didst not bear. Anda perhatikan kalimat berikutnya ditulis gini. Ini yang menarik ini. Break forth into singing and cry aloud. Wow. Tadi sebelumnya kita sudah baca tentang break forth on the right hand and on the left. Tentang mengembang ke kanan ke kiri, ini bukan perkembangan perluasan biasa. Tapi ini perluasan yang break forth. Perluasan yang mendadak muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah perluasan kayak dobrakan terjadi. Itu ayat 3. Nah Tuhan ngomong begini, supaya break forth, perluasan yang break forth itu terjadi. Kamu menyanyinya di ayat pertama, bukan nyanyian biasa, bukan pujian biasa. Ditulis break forth into singing, break forth into praising. Jadi bukan memujinya biasa. Ada banyak orang menyanyi, tapi nyanyinya lemes. Ada banyak orang kayaknya memuji, tapi memuji dengan hati yang berat, hati yang susah. Oh, hari ini rema firman Tuhan buat saudara semua yang lagi terpuruk. Hari ini break forth into dancing, break forth into singing, break forth into praising. Katakan amin dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Artinya saudaraku, pujiannya bukan pujian biasa. Itu harus jadi satu ledakan sukacita. Pujian yang kuat, lagi keadaan terpuruk, tapi kita lawan keterpurukan kita itu dengan puji-pujian yang kuat buat Tuhan kita. Kenapa? Karena saat kita memuji Tuhan, Anda harus tahu, pujian itu mengaktifkan favor Tuhan dalam hidup saudara. Pujian itu akan mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja.
Dan ketika kuasa Tuhan bekerja, di momen itulah semua penghalang, semua batasan yang tadinya menindih, itu akan dihancurkan dan dipatahkan. Di momen itu terobos akan terjadi. Kalau Anda break forth into praising, maka Anda akan mengalami break forth into victories. Kemenangan-kemenangan besar dan mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Bukankah ini yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka di penjara? Kita baca ya, Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-25. Ditulis begini, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas, apa yang dilakukan? Berdoa. Bukan cuma doa biasa, ini nih saudaraku, lihat. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Banyak orang Kristen berdoa titik. Tapi lihat, ketika terpenjara, ketika dalam kegelapan, ketika terpasung, terbelenggu, yang Paulus Silas lakukan bukan cuma berdoa. Berdoa dan memuji. Memuji dan berdoa. Selama ini Anda sudah berdoa. Pertanyaannya, sudahkah engkau memuji Tuhan? Hari ini saya mau katakan sama saudara, tambahkan pujian di dalam doa saudara. Mulai hari ini sementara engkau berdoa, pujilah Tuhan yang mendengarkan doa saudara. Pujilah Tuhan dengan kekuatan saudara. Karena Tuhan mau mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Karena rencananya besar di dalam kehidupan saudara. Pujilah Dia. Karena Dia tidak meninggalkan dalam kesusahanmu. Dia memberikan kekuatan sehingga Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Pujilah kebaikannya, pujilah kebesarannya, pujilah keagungannya. Karena ketika Paulus dan Silas memuji, di situ Tuhan bekerja. Dalam keadaan yang berat, terpasung, terbelenggu, didera, dianiaya, secara manusia nggak ada pertolongan. Tapi dicatat mereka berdoa dan memuji. Dan memujinya ditulisnya gini, sampai orang-orang hukuman yang lain, termasuk juga saya percaya para penjaganya, mendengar puji-pujian mereka. Ini bukan puji-pujian bisik-bisik. Ini bukan puji-pujian loyo-loyo. Saya yakin ini break forth into praising. Break forth into singing. Jadi mereka dalam keadaan terpuruk, tapi mereka mendobrak keterpurukan mereka dengan pujian. Hari ini dobrak kegagalan saudara dengan pujian. Dobrak sakit penyakit saudara dengan pujian. Dobrak stagnasi saudara dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itulah break forth. Kalau Anda percaya, Anda lakukan itu. Lihat ini, yang dialami Paulus dan Silas. Di momen itulah kuasa Tuhan bekerja. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja, semua belenggu mereka dipatahkan, dihancurkan. Semua pintu-pintu penjara yang menutup mereka, sekarang pintunya terbuka. Dan terjadilah kelegaan, terjadilah kemerdekaan. Karena break forth. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya yakin ini yang sedang Tuhan kerjakan. Dan ini yang akan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Kalau Anda masih ingat, minggu lalu setelah khotbah ada video kesaksian. Masih ingat gak Anda? Yang bersaksi namanya Pak Dodi. Ya, Pak Dodi pada waktu itu mengalami situasi yang sangat kritis sekali. Di mana secara manusia gak ada harapan. Ya, dia mengalami infeksi sampai komplikasi kemana-mana sampai ke paru-paru dan lain sebagainya. Anda masih ingat nggak fotonya aja? Kalau Anda masih ingat fotonya, kakinya itu besar sekali dan sampai hitam. Ya, itu waktu itu saudaraku beratnya kira-kira 230 kilogram. Ada yang mendekati di sini. Jadi itu ditimbang mungkin sudah nggak bisa saudaraku ya. Kok Budi kalah lah itu. Saudaraku, ini dalam kondisi yang
Ya. Dan saking sudah tinggal sedikit lagi lewat, dokternya itu kan dekat sama kita. Kepala rumah sakitnya yang kemarin ada di kesaksian itu namanya Dokter Yudi. Itu juga jemaat gereja kita. Satu pelayan Tuhan di gereja kita. Jadi kita punya hubungan yang baik. Dalam kondisi seperti itu dia berusaha menjelaskan sama keluarganya. Tapi dia merasa kayak keluarganya nggak nangkep seberapa gawatnya kondisinya anaknya ini. Jadi karena dia merasa kok nggak ngerti ya ini ya. Terus dia menghubungi Bu Nita. Saya ada waktu itu. Dia ngomong, ini jangan-jangan keluarga nggak ngerti maksudnya. Ini dokter sudah angkat tangan. Secara manusia sudah nggak ada harapan. Ibaratnya dia ngomong suruh keluarga kumpul semua. Nangkep nggak yang saya maksudkan? Ya jadi ini sudah tidak ada harapan. Ya sudah karena kita dihubungin sama dokter, sama rumah sakit yang dekat sama kita coba calling keluarganya. Kita coba jelasin. Tapi luar biasanya gini, ternyata keluarganya, papanya menjawab balik sama kita, menjawab dengan iman. Jadi bukan dia nggak paham, bukan dia nggak ngerti penjelasan dari dokter ini. Tapi karena dia percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia ngomong begini, sebulan 2 bulan sebelumnya, anak saya punya anjing. Nah keluarga ini pencinta anjing saudaraku. Ya, anjingnya banyak. Tapi anjingnya punya anak. Anak anjingnya itu jatuh di rumah dari lantai 2 ke lantai 1. Harusnya mati. Tapi nggak mati, selamat. Sehat. Itu satu tanda dia pegang itu. Kalau anak anjingnya anak saya jatuh dari lantai 2 dan tidak mati, selamat. Tuhan juga sanggup menyelamatkan anak saya. Tuhan sanggup menyembuhkan anak saya. Dan saya percaya. Jadi dari perkataannya dia memuji Tuhan. Tuhan lebih besar dari keadaanku. Tuhan lebih besar dari sakit penyakit anakku. Itu adalah kata-kata pujian. Itu adalah kata-kata iman. Itu adalah kata-kata ucapan syukur akan Tuhan. Itu yang namanya break forth into singing. Itu yang namanya mendobrak sakit penyakit. Dengan puji-pujian melawan sakit penyakit. Dengan ucapan syukur. Dalam kondisi yang belum melihat kesembuhan. Dalam kondisi yang dokter masih angkat tangan. Tapi ternyata di momen itulah Tuhan bekerja. Di momen itulah tangan Tuhan mulai bertindak dan menjamah Pak Dodi ini. Dan itu bukan kayak kesembuhan yang pelan-pelan bertahun-tahun, bukan. Ya, karena kalau Anda masih ingat, kemarin dokternya pun ngomong ini nggak mungkin gitu. Tapi itu benar-benar break forth on the right and on the left. Itu kayak mengembang yang mendobrak ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba semua macam masalah, semua sakit penyakitnya dilenyapkan, dihancurkan. Dan kesembuhan yang tiba-tiba terjadi. Itu break forth into miracles. Break forth into victory. Kemenangan. Sampai akhirnya kesembuhan terjadi. Ya, kemarin waktu saya melayani di Soho, saat saya selesai khotbah terus kesaksian muncul, pas orangnya datang dan beribadah. Ya, jadi sekarang berat badannya sudah turun. Dari 230 kg, saya tanya sama dia, yang terakhir berapa sekarang? 150 kg, saudaraku. Dan sekarang dia sehat. Padahal susternya sudah ngelihat mujizat pun. Kan harusnya nggak selamat, tapi selamat. Tapi buat susternya, dokternya berpikir, ini sembuh pun kakinya nggak tertolong. Mesti diamputasi. Tapi ternyata kakinya sudah disembuhkan juga. Dan di luar semua kemungkinan yang diperkirakan dokter dan suster yang ada di sana. Ya,
Dia dengan sangat cepat bisa keluar dari rumah sakit. Dia berjalan kaki dan kakinya dipakai untuk melayani Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Yang sanggup break forth, mengembang ke kanan dan ke kiri. Mengalami kemenangan dan mujizat dan terobosan besar. New wonders terjadi. Terjadi juga dalam hidup saudara. Mujizat break forth terjadi dalam hidup saudara. Kemenangan yang mendadak terjadi dalam hidup saudara. Pembalikan situasi terjadi dalam hidup saudara. Berkat keuangan terjadi di dalam pekerjaan saudara. Sekarang terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tahukah saudara bahwa pujian yang kuat mendatangkan kemajuan yang kuat? Ayo kita baca 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ini yang saya ngomong, break forth into dancing. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau ibadah pujian, waktu pujian itu hanya hidangan pembuka. Baru khotbah itu menu utama. Anda harus ngerti, momen pujian itu momen break forth terjadi. Itu momen tangan Tuhan bekerja. Kalau Anda melewatkan momen yang spesial itu, gimana Anda mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib? Lihat Daud, dia bukan hanya memuji biasa, tapi dia break forth itu dancing. Dia memuji dengan segenap kekuatan. Mulai hari ini Anda memuji dengan segenap kekuatan. Anda menari dengan segenap kekuatan. Anda bersorak-sorai dengan segenap kekuatan. Saya lanjutkan pembacaan ini. Ia berbaju efod dari kain lengan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi apa? Sorak dan bunyi sangkakala. Wow! Ini bukan pujian loyo, pujian lemah. Break forth into praising. Itu yang kita baca tadi 2 Samuel 6. Betul apa tidak? Begitu Daud melakukan itu, break forth into singing. Coba Anda cek yang punya Alkitab bahasa Indonesia. Pasal berikutnya, 2 Samuel pasal 7, judul perikopnya apa? Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Jadi begitu Daud break forth into singing, pujiannya meledak. Tiba-tiba Tuhan ngasih janji yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan menambahkan, melipat gandakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Ayat berikutnya, pasal berikutnya lagi, pasal ke-8. Judul perikopnya adalah kemenangan-kemenangan Daud. Wow. Yang tadinya tertahan, tapi begitu break forth into singing. Peperangan yang dia perjuangkan masih tarik. Kan ada perjuangan itu masih tarik-tarikan, betul apa tidak? Tapi begitu Daud break forth into singing, kuasa Tuhan bekerja, tiba-tiba menang lagi. Ini akan terjadi mulai hari ini di semester kedua 2026 ini. Doa saya, terjadilah break forth into victories dalam hidup saudara. Menang dan kemenangan terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, keadaan saudara sekarang ini, jangan nunggu mujizat dulu, tetapi break forth into singing. Mari pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan saudara. Ayo naikkan ucapan syukur. Ayo saudara ikut pondok Daud. Anda tahu nggak? Daud yang tadi menari-nari tadi, break forth into singing itu, untuk apa? Membawa tabut perjanjian ke kotanya, ke tempatnya. Dan di situ dia membangun pondok Daud. Di situ dia ngajak semua bangsa Israel bareng-bareng memuji. Terjadi ledakan pujian. Itu kuncinya. Doa saya mulai hari ini, dalam keluarga saudara ada ledakan pujian. Dalam kelompok sel saudara ada ledakan pujian. Amin. Dalam gereja kita ada ledakan pujian. Dan yang paling penting dalam hati saudara masing-masing ada ledakan pujian. Mulai hari ini jangan lagi sungut-sungut. Mulai hari ini jangan lagi berkeluh kesah. Ditulis tadi, kamu yang masih mandul, kamu yang belum dapat jawaban doa, kamu yang masih gagal, masih terpuruk, masih sakit. Sing, oh barren. Menyanyilah bersorak-sorak and break forth. Dan meledaklah dengan sukacita.
Mendobrak semua keadaan yang negatif dengan sukacita. Karena itu saya ajak saudara ikut Pondok Daud. Di tempat ini tiap hari ada yang namanya Pondok Daud. Itu momen di mana banyak jemaat keluarga Allah dalam pergumulan, dalam kesusahannya, tapi mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Banyak orang kalau susah cuma kumpul dan cerita sama teman-temannya kesusahannya, betapa sepinya bisnisnya, betapa beratnya situasinya. Tapi ada orang-orang yang istimewa dalam kesusahannya memilih datang ke Pondok Daud dan memuji Tuhannya. Break forth into singing, break forth into thanksgiving. Dan di situ kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Amin. Ikut Pondok Daud. Saya mesti ngomong begini. Orang kalau nggak suka memuji, sukanya bersungut-sungut, sukanya berkeluh kesah, Anda harus sadar Tuhan nggak suka sama yang namanya sungut-sungut. Itu yang dialami oleh bangsa Israel generasi pertama keluar dari Mesir. Di bawah pimpinan Musa. Tuhan sudah tolong mereka loh. Mujizat-mujizat juga sudah terjadi. Pemeliharaan Tuhan tiap hari dikasih mana, dikasih makan. Turun dari langit lagi. Tapi masih aja ngomel. Masih aja bersungut-sungut. Tuhan gak suka. Tuhan undur dari mereka. Akhirnya mereka gagal mengalami penggenapan janji Tuhan. Saudara harus tahu bahwa sungut-sungut itu baunya gak enak di hadapan Tuhan. Ibaratnya sama seperti kita ya, pernah gak saudara lewat di satu tempat pembuangan sampah? Tempat pemrosesan limbah. Baunya gimana? Menyengat gak enak. Kalau Anda harus lewat di situ pun, Anda mesti ngomong sama pasangan saudara, ayo cepet. Kenapa? Baunya nggak enak. Jangan-jangan gara-gara kita kebanyakan ngomel dan bersungut-sungut, Tuhan nggak betah. Dengerin itu terus. Kita cerita terus lagi masalah, kesusahan, ngomel, sungut-sungut, nggak enak saudaraku. Tapi sebaliknya, puji-pujian harum di hadapan Tuhan. Puji-pujian menyenangkan di hadapan Tuhan. Pernah nggak saudara lewat resto atau toko roti atau toko makanan yang Anda baru lewat aja baunya harum, enak. Anda yang tadinya nggak kepikir apa-apa karena mencium bau yang enak itu, Anda mampir. Anda happy di situ. Dan Anda belanja ini, Anda beli ini. Saudara happy. Kenapa? Karena baunya yang enak. Tahu nggak saudara? Seperti itulah yang Tuhan rasakan buat Daud. Di saat dia ke tempat yang lain, ke orang-orang yang lain, isinya ngomel. Tapi Daud selalu memuji Tuhan. Daud selalu mengucap syukur. Dan Tuhan happy. Makanya Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Ketika mereka break forth into singing. Ketika mereka memuji dan bersorak-sorak. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan disukakan. Di situ kuasanya dimanifestasikan. Dan mujizatnya terjadi. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Biarlah hidupmu harum di hadapan Tuhan. Biarlah keluargamu dimanapun kau berada. Ada puji-pujian yang membuat Tuhan suka dalam hidup saudara. Amin. Siapa mau memuji Tuhan? Mari bisa bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini. Katakan, sebab tangan Tuhan yang hebat selalu menjagaku. Angkat dua tanganmu bersama-sama. Sebab tangan Tuhan yang kuat tak pernah tinggalkanku sendiri. Sebab tangan Tuhan yang hebat selalu
kadang-kadang fokus kita salah. Bukan fokus sama tangan Tuhan yang kuat. Fokusnya malah sama apinya. Api yang menghanguskan. Aduh, ceritanya tentang panas sekali. Susah sekali. Ceritanya tentang, fokusnya tentang situasi seperti sungai yang bakal menghanyutkan, mencelakakan, membinasakan bisnis kita, kesehatan kita, keluarga kita. No. Mulai hari ini, no more. Mulai hari ini, tidak lagi sungut-sungut, tidak lagi keluh kesah. Mulai hari ini, puji-pujian. Mulai sekarang, ucapan syukur. Sing, O barren, and break forth into singing. Dobrak keadaan saudara dengan puji-pujian. Lawan sakit penyakit saudara dengan ucapan syukur. Dan lihat Tuhan, pandang fokus sama Tuhan. Dan lihat bagaimana tangannya yang kuat, yang menjaga saudara. Tangannya yang kuat, yang memastikan hidup saudara. Anda mau itu? Siapa yang mau memuji Tuhan? Siapa yang mau? Mari angkat dua tangan saudara. Angkat suara saudara. Mulai puji Tuhan. Masing-masing dengan situasi, keadaan yang Anda alami saat ini. Jangan lagi berkata negatif, jangan lagi keluh kesah. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Pujilah Tuhan karena kesetiaannya, karena kebaikannya, karena rencananya baik dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, tapi Tuhan tetap baik. Rencananya baik. Dan Allah-Ku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau lebih besar dari semua keadaanku. Engkau lebih kuat dari yang terkuat. Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi aku. Rencana membaik, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau setia, apa yang Engkau janjikan pasti Engkau genapi. Terima kasih Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang kuat tak pernah tinggalkanku sendiri. Sebab tangan Tuhan yang hebat selalu menjaga. Jemaat sendiri, jemaat saja, mari katakan. Sebab tangan. Yes. Luruskan fokusmu pada Yesus. Bukan pada situasi dan masalahmu, tapi pada kebesarannya. Mari semuanya, sebab